Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansari wa syaikh atba'i ومحبه إلى يوم القيامة وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمبشرين وسائر ساداتنا الصوفية المؤمنين وإلى أرواح كل ولي ورث وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء وأموات المسلمين ومؤلف الكتاب الشيخ الإمام Abi Zakaria Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala bi bid'ah wa ila ahli silsilatina ilaihim anallahu yatagasharu bir rahmah wa barah al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila siratal mustaqim ومدح الخلق العظيم وأرسل نبيه محمدا متمما لمكارم الأخلاق وأدبه فأحسن تأديبه على الإطلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شافع يوم التلاق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى أهل بيته المطهرين وعلى أصحابه التابعين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علوم في الدار الأمين. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجبت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Para hadirin wa hadirat jemaah Majelis Ta'lim Masjid Maibanan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini ba'da maghrib menunggu waktu isya kita diberikan Allah Ta'ala kembali petunjuk serta pertolongannya guna bersama-sama mengadakan Majelis Ta'lim dalam keadaan beriktikaf sunat karena Allah Ta'ala dalam masjid yang kita cintai ini. Semoga amal-amal saleh yang Allah mudahkan kepada kita selalu diterimanya dan diberikannya kegembiraan dan kesenangan kepada hati kita dan diterimanya dan dijadikannya itu menjadi tanda-tanda bahwa Dia meridai kita selalu dan kita benar-benar mendapatkan kebaikan segala tertutupnya atau dihentikannya apa-apa yang Allah berikan kepada kita berupa umur dan lainnya dalam keadaan penutupan yang terbaik atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau bercerita, aku pernah dahulu berada di belakang Nabi SAW suatu hari. Lalu Nabi pun bertanya kepada aku, wahai anak kecil, wahai anak, hendakkah engkau mempelajari beberapa prinsip dalam agama ini yang mana bila engkau jujur melaksanakannya maka engkau mendapatkan suatu keuntungan dan kenyamanan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yaitu kalimat-kalimat itu Nabi pesankan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Maksudnya jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada atau dalam perasaanmu selalu ada menjagamu. Apabila engkau minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan bila engkau minta tolong, maka minta tolong hanya kepada Allah. Ini sudah lewat kita pembahasannya di
malam-malam Kamis kemarin. Kemudian kita nyambung dengan hadis Nabi yang beliau pesankan kepada Sayyidina Abdul Abbas, wa'lam wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Jadi apakah ini urusan pribadi, masalah dunia atau masalah akhirat atau masalah yang umum, maka semuanya engkau kembalikan kepada Allah. Fasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah, karena Allah Ta'ala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan yang lain tidak punya daya dan upaya alias lemah, tidak berdaya. Maka siapa yang minta tolong kepada selain Allah dan bersandar hatinya kepada selain Allah, maka orang itu pada hakikatnya telah dihinakan oleh Allah, sehingga dia tidak bisa mengenali, membedakan yang mana yang benar-benar dapat dimintai pertolongan dan sandaran dan mana yang bukan. Sehingga dia menganggap manusia atau makhluk itu punya kekuatan dan kekuasaan menyaingi Allah SWT. Maka orang itu akan selalu terhina, dihilangkan kemuliaannya, dihilangkan satu nilai-nilai terbaik pada dirinya, karena dia telah mempersekutukan Allah Ta'ala di hatinya dengan yang lain. Dalam arti dia menganggap yang lain dari Allah punya kekuatan atau punya daya dan upaya yang mana itu tidak dikendalikan dari ilmu tauhid. Tetapi apabila orang itu memandang demikian itu, artinya ketika dia minta tolong kepada manusia, dia pandang manusia itu adalah Allah yang mengawakan, nah maka hakikatnya dia minta tolong kepada Allah. Maka tidak mengapa itu, karena Allah Ta'ala memang sudah memperlakukan kebiasaan-kebiasaan yang Allah lakukan terhadap alam semesta ini. Terkadang bisa dengan perantara, bisa juga langsung dari Allah. Maka engkau seharusnya merasakan kehinaan dan selalu mengharap hanya kepada Allah, karena Allah saja yang dapat menolongmu, yang dapat menyelamatkanmu daripada segala kesusahan. Sekalipun seluruh alam semesta ini kompak untuk menghancurkanmu, maka dengan tanpa diizinkan Allah itu tidak akan terjadi. Ya begitulah etikat pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diceritakan pada masa dahulu seorang wali Allah Ta'ala yang bergelar Dhunnun al-Misri, orang Mesir, rahimahullah Ta'ala. Sidin berkisah, aku beheli sidin waktu masa pemuda katujuh bararamian dan bersenang-senang. Orang wali kayak itu kisahnya sidin lagi katujuh bersenang-senang dengan redengnya. Artinya orang wali itu kan mesti mulai diganung harap harus. Bisa saja orang wali itu asalnya ada orang kampuh juragan, tapi karena dia bertaubat nasuha, lalu dia diangkat Allah menjadi wali. Ada saja kisahnya nak itu. Tetapi biasanya orang yang bertaubat itu adalah orang nawatu kakana, ada bisi ilmu agama sudah, ada bisi modal sudah, lalu hendak kembali itu nyaman. Itu kan. Kalau kita perhatikan biografi atau manakib-manakib cerita-cerita orang wali nangka ini kan, pasti masa kecilnya adalah orang yang baik. Artinya yang kenal ilmu agama. Nah sehingga ketika dia lengah karena dia keasikan dengan dunianya, setelah dia menghentikan semua itu bertaubat kepada Allah, maka mudahlah caranya untuk bertaubat. Karena ada ilmu yang ia jalankan dalam bertaubat itu. Nah begitulah biasanya kita ketahui atau kita pelajari dan kita agama. Artinya pentingnya anak-anak itu dididik dengan ilmu-ilmu agama, yang sampai anak-anak kada mengerti ilmu agama. Karena itulah yang jadi bekalnya atau sanguinya ketika menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi sini berkisah waktu anak masih remaja, masih pemuda, aku sedikit lebih berramian. Lalu
Walaupun demikian, ada aja terpanggil hati hendak pulang haji. Dari itu kan terpanggil umrah tunggal, dari itu kan haji langsung umrah. Nah, pulang haji. Lalu itu kendaraannya dari negeri Sri Mesir menuju ke Makkah menggunakan kapal laut. Naik kapal laut. Ternyata di kapal itu ada lalakian bungas. Ya kalau orang Arab itu kan mereka tuh kulitnya putih, namanya. Jadi halus kulitnya itu. Jadi bila orang Arab tuh masih kehanakan nang baru besi singot, nang baru baju bis, baru baju jenggut, itu bungas-bungas. Nah kayak beginian. Suaranya pun halus kayak suara beginian. Itu dalam kitab disebut amradun. Amrad. Nah, amrad. Jadi ada kakana nang hendak balik kan bungas kayu ginian. Nah, naik di kapal itu juga. Ini berbahaya pian. Orang Arab itu mereka nang kekanakan nang lalakian nang masih nang andong kan masih nang para balik itu berbahaya. Kalau beginian kan ya nyata haram. Tapi kalau ini sama lalakian wudu tajepai kada betul. Anak wudu kada betul nih gara-gara tajepai nang amrat tadi. Tapi ternyata lebih berbahaya pada beginian. Kenapa? Kesempatan lebih besar. Sampai ulama mengatakan kalau beginian sini nak melihat iblis setannya tuh kalau beginian setan sekongnya melihat beginian asa panglatku sih setannya sekongnya itu mantu nama menggoda baca menggoda seorang. Tapi kalau amrat di sini lakin bungas nih 17 tentunya jadi saking berbahayanya. Nah sehingga orang-orang dari itu takutan bertanggungan dengan amrat-amrat ini. Sakanya amratnya ini bakawan lawan ampun kapal. Nah. Oh bukan. Lalu ampun kapal tadi amratnya 42 kan jadi penumpang situ. Lalu ampun kapal tadi kehilangan kantong nang isi batu permata. Nah, siapa nih mengambil nih kan ya ngarannya nang barangnya larang benar lah, apa saya kan nekat anu memperlakukan semua penumpang. Kumpulkan penumpang lalu dicari keberadaan. Nah, di sana akan dikumpulkan. Siapa aja diperiksai keberadaan. Pas sampai kepada lalaki nama si Anom dari Nampungas tadi. Anak pemano, anak bapak memeriksa juga kan, anak mahahar nih juga. Biar ketika anak mahahar pemuda yang masih remaja anak tadi, si lalaki bungas tadi melompat dari kapal tajun Kabenyu. Biar tajun Kabenyu pas ada gelombang, nah gelombang gugur ke gelombang banyu. Ternyata gelombang banyu itu menyambut kepada si laki nang bungas tadi nang kaya tilam, nah menyambutnya. Lalu ujar si laki-laki nang bungas tadi, wahai nahkoda, tahukah sampean ini semua penumpang kapal menuduh aku? Kada bukan. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku aja kemudian tadi, ini semua penumpang kapal telah menuduh aku, menuduh ulun nih mengambil batu permata dan ulun minta kepada engkau ya Allah bahwa engkau perintahkan semua binatang-binatang makhluk-makhluk yang ada di laut ini agar bacangol kepalanya dan mengungkai batu permata di muntungnya. Ibah berucap itu kepada orang Tuhan minta kepada Allah Ta'ala. Nah sakani sebujur iwak kacunglan iwak di lautan tadi. Nah ini kan timbul di banyu. Nah di hadapan kapal apa adanya mau ungkain apa nih di muntung nang iwak tadi batu permata nang halarang itu kan. Nah mencurung kemilau. Imbahnya berjalan di atas banyu. Pemuda nang bungas tadi sambil mengata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hingga ia pun hilang dari pandangan mata. Itu Jabdulul Al-Misri. Jadi aku ini tahu bet jadi asalnya lebih remian. Jadi tak pulang haji dan lebih remian di kapal. Mereka pemuda nang bungas kan. Kalau mungkin ada juga tergoda ada macam-macam. Sakanya pemuda itu wali Allah Ta'ala nang bungas tadi. Lalu bakal ramat kan tajun di lautan kada tinggalan berjalan di banyu.
Nah, gara-gara melihat karamat itu akhirnya Dzunun al-Misri sidin berubah niat, berubah tujuan, bujur-bujur nabi haji, lalu sidin bertaubat kepada Allah sampai sidin menjadi wali min auliyaillah taala. Nah, itu di antara ceritanya Dzunun al-Misri tadi. Artinya apa ya? Si wali tadi ketika dituduh inya menyuntan batu permata, inya pasrah kepada Allah taala. Hanya kepada Allah diminta pertolongan, maka Allah taala menolong langsung. Karena ini adalah kekasih Allah taala, wali min auliyaillah taala. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan kita belajar atau membaca manakib-manakib wali? Di situ kan ada kisahnya ketika orang anak tinggalan di kapal pecah, lalu memanggil kepada tuan wali. Ini kan minta tolong kepada tuan wali. Mahyau kepada tuan wali nih. Nah, kata Allah taala niyau. Nah, kata tuan wali niyau. Nah, maka baru kita bahas ini. Jadi hadis Nabi nang idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah. Bila engkau minta tolong, hanya kepada Allah minta tolong. Nah, ini pandangan kita secara hakikat. Artinya ketika orang itu minta tolong kepada makhluk, maka dia harus ada di hati pandangannya makhluk ini Tuhan juga merupakan. Jadi yang nolong bukan si makhluk nolong, bukan manusia nolong, tapi Allah menolongnya melalui si makhluk tadi. Begitu pula ketika kita memanggil tuan wali, maka pandangan kita bukan tuan wali menolong, tapi Allah taala menolong. Cuma tuan wali menjadi perantara. Nah, itu. Nah, memang Allah taala terkadang bisa menolong melalui perantara. Nah, maka dengan demikian bolehlah kita bertawassul akan memanggil tuan wali. Yang penting tauhid kita jangan sampai rusak, tauhid kita jangan sampai salah. Jangan beranggapan tuan wali menolong, tapi Allah taala juga nang mengawakan tuan wali itu untuk meminta kepada Allah, dan Allah mengabulkan permintaan tuan wali untuk menolong kita bertawassul kepada wali tadi. Tetap pandangan batin kita nang menolong Allah taala, bukan tuan wali. Si tuan wali yang ditawasuli pun sedikit pun mereka tidak merasa mereka yang menolong. Mereka punya pandangan apa? Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Kayak di kisahnya, jangan sampai kita menjaga tuan wali lalu seolah kayak mempertuhankan wali. Karena itu pandangannya. Jadi sama aja berarti la haula wala quwata illa billah berarti. Nah, itu. Kalau ada nama aras-aras, hadis Nabi ini nyata sudah bila minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Jadi bila minta tolong kepada makhluk syirik. Nah, dan itu mengaras-aras orang ini sebenarnya kada memakai Quran. Hadis Nabi dibenturkan lawan gawian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang tak baca manakib itu pada hanya syirik. Gara-gara dibentur hadis Nabi, faidah sta'anta fasai billah. Orang ini kada mengamalkan Quran. Mana Qurannya? Allah Taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wahai manusia, wahai orang beriman, bertolong-tolonglah, saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Kita disuruh saling tolong-menolong. Berarti kalau kita kada minta tolong sama manusia, berarti kita ada memakai Al-Qur'an. Nah, jadi kan mainnya main syariat, main hakikat. Syariatnya apa? Boleh minta tolong oleh manusia. Hakikatnya apa? Pandangan satu, nang menolong Allah taala bukan makhluk. Kayak itu nang bujur. Bukan orang nang bertawassul padahal syirik. Nyari gini-gini, nyaman mah tahu kan? Kan ada kan orang ini yang menyerang tawassul kita. Jadi perlu juga kita juga angkat suara juga kan. Jangan sampai masalah tawassul ini padahal syirik. Kita bela. Jadi bertawassul silahkan. Kayak pandangan apa? Nama menolong Allah bukan tuan wali. Tuan wali pun dia tidak sekadar hakon tuan wali dipadahkan inya menolongi. Tuan wali pun dia akan merasa inya menolong. Inya merasa la haula wala quwata illa billah. Begitulah ceritanya. Begitulah pelajarannya yang kita pelajari dalam kitab-kitab agama. Nah,
Jadi kita jangan lagi hadis Nabi itu memaham serampangan tanpa bisa kita mengarasuk-arasukkan kepada dalil-dalil yang lain hingga puting-putingnya mensyirik-syirikan orang, mensesat-sesatkan orang. Kemudian sambungan Nabi sejalan dengan ini, wa'lam annal ummata, yakinlah ikam wahai sahabatku Nabi, itu Ibnu Abbas. Seandainya seluruh alam semesta ini lawi jamaat berkumpul kompak mereka ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan engkau manfaat sesuatu, nilai dunia, nilai akhirat, kompak sudah mereka ingin memberikan kepadamu sesuatu manfaat dunia atau akhirat. Kompak sudah seluruh alam ini kompak, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan bisa menyampaikan manfaat kepadamu, parai, illa kecuali bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang sampai kepada engkau itu memang Allah menentukannya. Jadi Allah Ta'ala kalau didahului. Ada aja perkataan ulama hadis Nabi, inna lillahi aqwaman idza aradu arada. Jangan sampai salah memahami ini perkataan. Inna lillahi aqwaman idza aradu arada. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai wali-wali. Apabila buat wali itu punya kehendak, maka Allah Ta'ala berkehendak kayak wali itu juga. Jangan sampai pemahaman ini meninggikan tuan wali atau mensesuaikan wali dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Inna lillahi aqwaman, Allah Ta'ala itu ada berisi beberapa manusia, golongan manusia, para wali. Idza aradu, apabila mereka punya kehendak, arada, Allah telah berkehendak, nang Allah Ta'ala berkehendak itu sama lah kehendak bukan wali tadi. Tadi dulu Allah Ta'ala berkehendak, lalu si wali itu diberikan kehendak seperti kehendak Allah Ta'ala. Misalkan lawas kada hujan ini hujan sudahlah, lawas kada hujan kan kemarau sudah, bilang tautanan orang kan kalau lawas kemarau nih, lalu datang kepada tuan wali, wahai tuan wali, doakan semudahan hujan turun nih kan, karena ini orang berubah, khawatir dan sebagainya macam-macam lah. Nah, supaya umat ini kan merasa kada khawatir lagi kan dengan turunnya hujan. Nah, kalau wali ini kan terbuka hatinya berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan atas kami ini. Nah, kan kehendak kehendak si tuan wali ini minta lawan Tuhan supaya turun hujan. Nah, jadi ketika tuan wali itu tagarak hatinya minta hujan, Allah Ta'ala sudah berdulu berkehendak. Pacang turun hujan itu berkehendak atau dulu. Nah, kayak itu kisahnya. Jadi bila tuan wali itu berkehendak, dibulujurakan Tuhan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membulujurakan dengan kehendaknya ketika wali itu berkehendak. Kayak itu kisahnya. Bukan wali berkehendak, baru Tuhan menuruti kehendak wali, kada kayak itu. Ada pemahamannya. Kalau kayak itu pandangan, kita bisa jadi syirik jadinya kan. Kalau pandangannya kayak itu. Jadi Allah Ta'ala sudah berdulu berkehendak, lalu si wali tadi berkehendak dikehendakkan Tuhan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu pemahaman inna lillahi aqwaman idza aradu arada. Nah, supaya kita jangan sampai meninggikan wali seolah-olahnya wali itu punya sesuatu sampai sejajar dengan Tuhan. Nauzubillah min dzalik, itu kan pandangannya. Orang wali pun kada senang dengan itu diperlakukan mereka, dilebih-lebihkan hingga sejajar dengan Allah Ta'ala. Begitulah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dipadahkannya kita bertawassulan wali ini sama lawan orang yang berhala, memanggil berhala. Maukah sama? Orang memanggil wali dipadahkannya sama memanggil berhala, di mana samanya? Nyamannya nyamakan. Berhala itu batu atau kayu, ngarannya behebal. Tokoh hayalan, ngaran-ngaran berhala itu behebal. Siapa itu? Behebal. Bangulah mengarang sorangan fiktif ngarannya hayalan. Ada kita apa manggil tuan wali, orang wali itu orang saleh, orang yang selama hidupnya diridai Allah Ta'ala, wafatnya husnul khatimah. Allah Ta'ala cinta pada tuan wali itu, kita bertawassul dengan tuan wali. Kada sama orang bertawassulan wali dengan orang yang berhala, kada sama.
Jadi buahnya itu hendak benar ke menyalah-nyalahkan gewin kita ini dengan menyamakan orang bertawasul dengan orang yang menyembah berhala. Nah, ini ngarannya la qiyas ma'al fariq, tidak bisa dianalogikan sesuatu yang tidak sama, yang berbeda. La yuqala tuqasul malaika bil haddadin, tidak bisa malaikat disamakan dengan orang yang gewin manusiawi. Begitulah salahnya mereka ketika mengatakan orang bertawasul adalah orang yang sama dengan penyembah berhala. Ini sangat jelek sekali pandangan ini. Nyata benar kira gara-gara kadang ilmu atau ilmunya kadang beres, ilmunya kadang masak, lalu salah dalam menganalogikan suatu hukum agama. Jadi apa tadi? Bila manusia kompak, seluruh alam semesta kompak untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka tergantung izin Allah. Bila Allah kadang mengizinkan, lain. Bila terjadi juga, itu bukan mereka yang memberi manfaat, tapi Allah yang menyampaikan manfaat itu kepada seseorang tadi. Inilah yang kita pegang etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebalikannya, wa ini jitamamu ala an yadurruka bi syai'in. Alam semesta kompak pulang untuk menyampaikan sesuatu yang merugikan kepadamu. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Bila kana juga sesuatu kemudaratan atau sesuatu yang merugikan kepadamu, itu tidak lain memang sudah kehendak dan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyudika bi khairin fala radda li fadlih. Nah, fajar malang kada kawa ditolak, untung kada kawa diraih. Allah taala nama aturnya. Nah, itu untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kalau itu datangnya dari Allah, itu akan masuknya kata pepatah itu. Nah, begitulah. Jadi semuanya sudah ketentuan dari Allah Ta'ala. Maka makhluk ini tidak ada sama sekali punya peran, punya kemampuan, punya pengaruh kepada apapun juga. Ini itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya itikat itu kan suatu keyakinan. Nah, terkadang kita itu kan awam memakai, terkadang kita kada. Itu masalahnya kan itu lagi masalah keimanan kurang. Iman bila kancang imannya kau makai itikat ini. Bila imannya lemah buang gayel. Nah, lain kurang kan. Ini sama amalannya. Masalah itikat ini kan kita tahu pada itu. Nah, jangan sampai berubah lagi kita. Itu adalah itikat dalam keyakinan. Keyakinan itu terkadang kita awam amalkan, kadang kita kada. Cuma kita kembali ya kepada sebenarnya nak itu kan. Jangan sampai memandang tadi sebagian lain pada Allah itu punya kemampuan, punya pengaruh. Kemudian cerita lagi daripada Dunun Al-Misri, beliau berkata, aku pernah berada di pinggir Sungai Nil, di Mesir malah. Nah, berada di pinggir Sungai Nil. Ternyata tiba-tiba ada seekor kalajengking muncul mungkinlah dari pinggir Sungai Nilnya kalajengking. Lalu aku hendak membunuh kalajengking ini. Memang kita sunatkan memati kalajengking, karena kalajengking ini sifatnya membahayakan manusia. Sunat kita membunuhnya, walaupun dia akan menyerang kita berdulu. Ambil aja kayu, ada memukul. Lalu buka kalajengking tadi, buka pulang ke pinggir sungai. Tiba-tiba ada apa? Kodok. Nah, kodok becangol mana di Sungai Nil. Sekalinya kalajengking melompat naik ke atas kodok. Nah, lalu kodok berenang. Nah, nyubarang tadinya kodok ini jadi apa? Kodok jadi apa? Jadi kurir. Nah, ada ungkir malah gratis dia ungkirnya. Kodok jadi apa? Jadi ojol. Nah, ojek online. Kodok matarakan di barang lah. Pengunjungnya apa namanya kalajengking tadi? Apa ke situ? Nah, iba sampai ke Subarang turun. Sekalinya di Subarang itu ada seorang laki-laki sedang tertidur gara-gara imbah manenteng botol nang berisi minuman memabukkan. Ya, jadi beberapa pangkatan mabuk tampar, nah tarabah gimana? Anggaplah di bawah atau di pinggir sungai. Nah, ketika tidur lelap itu, pas sini lah mulai Subarang mungkin anu gimana apa sungainya nih kawaja di Subarang ini kayak apa caranya Subarang ini maitihin ya. Nah, sakalinya datang ular saling gunolan. Ular nang
sawah lah, ular sawah lah, atau ini anak undang katanya lah. Nah, ya anggap ularnya halus juga, tapi kan berbahaya nih. Nah, ular apakah? Bisa nang maracuni, nang misalnya don harat kan, hendak mematuk deh. Biar hendak mematuk, misalnya kalau jengking tadi mengampung juga nih kepada pemuda yang sedang tidur pulas, sedang selesai nang pengaruh minuman tadi kan. Biar sudah parak sampai ular, kalau jengking berdahulu berparak juga. Bukannya kalau jengking itu mantap lawan guring, tanda soalnya kalau jengking hendak menghantam ke ular. Nah, jadi ular telinga rupanya pas dari luar jengking menghantam. Ular dicucuknya lawannya pas kana karacunan. Jadi ular bisa karacunan juga. Nah, ular lah kalau jengking, ular karacunan. Nah, di antara kalau jengking dulu kan maka kan dicucuk nih, kayak suntikan tuh nih, cucuknya langsung masuk dalam. Amun bisa apa yang bulunya mesti keluar aja. Maka dari ikut deh. Nah, ada abu kalau jengking ini kan sebisanya tuh masuk dalam langsung. Nah, suntikannya masuk ke dalam awak ular nih. Nah, pada ular langsung. Nah, pelantik kan. Apa namanya ular ini kada badai ya lagi mati misalnya. Nah, imah mati ular mundur lagi kalau jengking nih. Hilangnya lagi. Rupanya kalau jengking itu kunyuk-kunyuk kan mati ular nih. Nah, itu kisahnya kan. Rupanya tadi lalu mungkin apa badah karena lawan Dunun al-Misri dan wali Allah Ta'ala yang badah artinya nak ulun hati iringi ulun. Nah, itu maksudnya kan ketika bercangwa lalu saya mukul kali jengking tadi kan buka apa kali jengking barang nih. Mungkin maksudnya tahu badah di hati ulun lah itu maksudnya kan. Nah, jadi singkap fungsi tiga barang. Nah, ternyata dia menyelamatkan manusia yang sedang tertidur pulas sampai tiba mabuk tadi. Nah, akhirnya membaraki bangun akan, pemuda bangun. Nah, dia bangun tahajud saya oleh tahajud. Nama gerak itu bangun guru kan tahajud. Jangan tahu apa. Aku nak bagi salah ikam. Tahu ikam tadi ikamnya hampir dimakan ular sudah. Anda dipatok ular ikam tadi. Tapi ada kala jengking. Ada kitab lain itu guna kala jengkingnya. Berarti ularnya guna juga kan. Di kitab lain lah. Di kitab sini kada dibatalkan ukuran kala jengkingnya. Di sini ularnya mematok aja. Berarti kala jengkingnya biasa aja. Nah, itu kan macam-macam versinya. Lalu pada saat ikam ini hendak dihantamnya ular tadi, tapi ada kala jengking yang menyelamatkan ikam. Lalu kemudian dia bertunduk, ibah bertunduk, lalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kai inikah perbuatan sampian, kai inikah balasan sampian kepada hamba nang suka maksiat lawan sampian. Hamba pian ahli maksiatnya pian jaga kada mati nih paratan guring nih sampai binatang nang bawisa membunuh kami nang bawisa supaya manusia kada mati. Padahal ulun ya Allah ahli maksiat ibah nang nyamanannya kan tadi ginom kan atau teler tampar ke guring orang ahli maksiatnya kayak ini pian ya Allah memperlakukan pian tolongi bagaimana orang ahli taat ibadat ya Allah pasti lebih lagi pian muliakan. Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah, ulun bertaubat tidak akan maksiat lagi setelah ini. Nah, akhirnya bertaubat. Nah, jadi jar syair, ufawwidu amri ila khaliqi fahasbi ilaihi wa ni'mal wakil. Wala arji'anna ila ghairihi fa innal ilaha likullin kafil. Aku akan selalu menyerahkan urusanku kepada Allah yang menciptakan diriku. Maka Tuhanku yang mencukupi diriku. Dan Tuhanku adalah sebaik-baik zat yang diserahi urusan dan aku tidak akan kembali kepada selainnya karena Tuhanku itulah kepada siapa saja siap menjamin keselamatan mereka. Nah. Lalu Quran ada pula bagaimana dengan perkataan Nabi Musa, ujar Nabi Musa fa akhafu ay yaqtulun. Ujar Musa ya Allah ulun takutan lawan Fir'aun kalau ku bunyi membunuh ulun. Nah, maka Nabi ini Rasul boja kayak ini. Kayak apa gini karena kita menyingkronakan dengan pembahasan di atas tadi. Kemudian pula yang ada ayat lain, innana nakhafu ayyuhta alaina awayatuba. Kami khawatir ya Allah Fir'aun itu nanti akan berbuat jelek kepada kami, berbuat zalim kepada kami. Bagaimana seorang rasul berkomentar demikian? Dia mengaku takut kepada manusia itu Fir'aun. Bagaimana ayat ini berhubungan atau
atau bertentangan atau berhubungan dengan pembahasan di atas tadi. Nah, maka di sini adalah maksudnya ada duduknya di syariat, ada duduknya di hakikat. Ada kita tuh secara lahiriah, amalan kita ada secara batin. Nah, maka itu jalannya masing-masing. Kita ini secara syariat, secara lahiriah disuruh untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan. Quran juga menyuruh wa khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian. Quran juga mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, jadi ini kisahnya. Kalau kita punya itikad, api kada membakar, lading kada melukai, racun kada mematikan, lalu kita salukut awal lah, kada pintar ini manusia ini ada pintar ini, lading kada melukai, lalu awal digenta-genta, ya tak, kada mampat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kada tauhid, dan ini katanya penampilan, ini katanya apa ngaranya tujuh orang, apa penampilan ngaranya di kita orang kok kayak nang harap deh, penampilan kan harap apa orangnya itu aja. Nah itu, jadi kan itu lain tauhid itu lain pemahaman tauhid itu lain. Jadi kan nangaran itikad itu di hati anaknya, bukan kita mata-mata. Tapi kada membakar, sangkut awak, lading kada berkai, tancang awak, ada itu kada. Pamiran katanya namanya, mata-mata tangguh, banyak cangka awak, itu pamiran katanya lain. Jadi nangaran berbahaya itu kita hindari, secara syariat kita hindari. Walaupun itikad kita tidak ada terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Jadi Anda di hati kan masalah hakikat, masalah pandangan, masalah lahiriah, kita tetap juga menjaga keselamatan kita, menjaga hal-hal dengan sesuatu yang membahayakan kita hindari juga. Itu namanya usaha, dan Allah menyuruh kita berusaha. Ada kisah Sayyidina Umar kemarin. Pada suatu masa Sayyidina Umar keluar dari negeri Syam untuk memperhatikan. Sayyidina Umar berangkat ke negeri Syam untuk memperhatikan bagaimana keadaan rakyat di sana. Ketika dekat dengan negeri Syam, ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar melaporkan anak buah Sayyidina itu Abu Ubaidah. Lalu mereka bercerita, wahai Amirul Mukminin, di negeri Syam sekarang terjadi ta'un. Ta'un itu apa? Orang mati tahajud, wabah penyakit mati tahajud. Ganas pada nama COVID, ada COVID kan, ada langsung mati. Ada ta'un ini kan hari itu gugur, itu turun, langsung matian orang. Beribu orang mati, nah, wabahnya itu ganas pada COVID. Nah, sekarang terjadi di negeri Syam ta'un. Ujar bukan anak buah Sayyidina Umar tadi. Ujar Sayyidina Umar, berikan kita berikan. Maka mulai Madinah diberangkat hendak ke negeri Syam. Syam pokoknya Palestina inilah. Nah, Syam itu pecah sudah. Ada apa? Syria, Palestina, Yordania. Pada kita Beirut itu Lebanon, kan? Asalnya kan Syam itu luas benar. Negerinya pecah-pecah ini. Datang penjajah orang Israel mana? Atau membangun negara di atas negara. Nah, lalu kan Sayyidina Umar nak berikan. Kita berikannya Sayyidina Umar. Kalau di Syam terjadi ta'un, berikan kita. Nah, akhirnya ada alim kan antara sahabat gitu. Tapi ilmunya ada kayak Sayyidina Umar, tingginya ilmunya nih. Tapi ilmunya perlu jadi perhatikan. Ujar nang sahabat nang lain nang alim ini ujar, atarji'u firaran min qadarillah, apakah sampean balik ke Madinah untuk lari daripada takdir Tuhan? Kan kalau takdirnya turun tahun datang ya takdir Tuhan bagi itu. Kenapa pian lari daripada takdir Tuhan? Ujar sahabat Nabi ilmu ini juga kan. Nah, ujar Sayyidina Umar, jangan hanya lempar ikam nama ucap dia aja Umar, hukum sudah. Karena ikam ini kan artinya orang menang percaya kan. Nah, ujar Sayyidina Umar,
innama nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita bukan berlari pada takdir Tuhan, tetapi kita berjauh daripada takdir Tuhan menuju takdir Tuhan juga. Di negeri Syam turun wabah taun, lalu kita kata masuk menghindar daripada taun di situ, maka kita menghindar dari taun, kemana kita tulakan, kemana pun kita pergi tetap takdir Tuhan juga. Jadi kita hakikatnya bukan lari pada takdir, jadi lepas pada dari Tuhan pada takdir orang lain. Cuma kita kada masuki kota nang Syam yang sedang dilanda dengan taun tadi. Nah, adakah Sayyidina Umar di antara para sahabat yang mendapatkan hadis Nabi tentang ini? Pas ada. Wah, sahabat kan banyak orang ya lah. Ada yang ingat. Allah telah mendengar Jaiko. Rasul bersabda, bila ikam mendengar kabar di kota situ atau di kampung situ turun taun, jangan masuk. Nah, pas saja kan. Jadi ijtihad Sayyidina Umar pas dengan hadis Nabi SAW. Ada yang ingat hadis Nabi, bila ada kabar di situ turunnya penyakit taun, jangan masuk ke situ. Nah, pas kan. Jadi jawaban sahabat itu bujur dan ada penguatnya hadis Nabi yang pernah didengar oleh sahabat yang lain. Nah, begitulah ceritanya. Jadi kan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, apabila ada di suatu daerah tuh penyakit taun gugur turun, maka kita jangan masuk ke sana. Karena kita masuk ke sana, kita sama kita mengorbankan diri kita, sama kita mendatangkan kita kepada diri kita ke bahaya. Maka Tuhan melarang, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Tapi orang yang berada di situ kada boleh keluar. Kenapa? Ia harus menolong kepada orang yang sedang kena tertimpa musibah tadi. Tenaganya diperlukan. Jadi nang di dalam situ kada keluar, nang di luar kada masuk. Kayak itu kan anunya kesimpulannya pembahasannya itu. Nah, maka semuanya kembali kepada takdir Allah Taala juga dan memakai kepada syariat yang Allah Taala turunkan kepada hamba, kepada nabinya dan untuk para hamba semuanya. Ini adalah disampaikan dalam pandemi Covid di media sahabat. Kita semuanya selamat di akhirat, bagi membaca tamu terimanya dan jika menghadiri hadirin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi wa alimatil kiram syahidul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala abwabul rizqi wal khair wa abwabur rahmati wal abwabul barakah wa abwabul ni'mah wa abwabul maghfirah wa abwabul quwwah wa abwabul ni'mah wa abwabul sihah wa abwabul salamah wa abwabul afiyah wa abwabul jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa qina syarrad dunya wa syarril akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ta'ammadna wa asrarna wa 'alana wa anta a'lamu biman taqaddimatan wa akhiruna anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. 20 menit deh lewat berapa? 10 lebih mudah. 7 lewat 21 tuh 21